Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Jumpa Trip guys. Kali ini kita membahas tentang pelabuhan guys. Jadi begitu antusiasnya masyarakat di sini guys mengharapkan sebuah pelabuhan yang bisa menguntungkan semua pihak guys. Bukan pihak nelayan aja guys. Belum lagi kapal besar atau bot-bot besar tuh guys. Begitu mereka muat es, muat minyak ya kan, sangat kesulitan guys. Terpaksa dibawa dengan perahu kecil ke tengah guys. Jadi menambah operasional, jadi biaya guys ya kan. Jadi sangat merugikan bagi pihak para nelayan guys. Ini guys, berikut bincang-bincang saya dengan para nelayan yang ada di ujung Serangga nih guys. Kita dengar sama-sama guys ya. Salam yuk. Apa pula? Kita orang sini juga. Enggak, orang sini juga. Iya, orang sini. Cuman karena pakai mobil, itu orang asing ya kan. Apa? Bisa bandar tuh ya? Hah? Bisa bandar? Enggak. Kita buat konten, Pak. Bikin apa? Ke media sosial ya, ke YouTube. Halo guys, kita ngopi dulu ya. Mantap di sini guys. Kita bercengkrama dulu ya sama orang-orang sini ya. Nah. Kawan juga tuh Sinas dulu. Tapi saya enggak. Sendirian Pak? Hah? Sendirian. Ya sendirian. Mau masuk koran ya? Ya, masuk ke media sosial. Jadi orang supaya tahu kan ini tempat wisata kan, nanti orang bisa datang rame sini kan. Kita promosikan Pak. Kita promosikan keluar supaya masyarakat luar tahu ya kan. Berarti bukan daerah orang aja yang cantik, daerah kita pun cantik juga, indah juga ya kan. Ya maunya kayak gitu. Harusnya ya. Itu sering juga saya masukkan tuh pelabuhan tuh. Karena apa? Para nelayan tuh kan udah lama kali menunggu ya. Jadi perahunya tuh nggak pernah rapat ke pinggir ya. Jadi kan banyak kali keluar biaya mereka tuh. Mau muat es, muat minyak ya kan. Jadi berapa ongkosnya lagi pakai perahu kecil ya kan. Tapi ya coba kalau ada pelabuhan kan bisa merapat ya kan. Kayak Labuan Haji kalau di tempat lain. Nggak ditambah lagi Pak. Ke laut lagi apa tuh dermaga tuh. Itulah yang nggak tahu kita kan. Itu tergantung orang yang punya kebijakan nanti. Panjang lagi malam 50 meter lagi kan. Itulah Pemda kita ini agak lambat sedikit menangani masalah itu ya. Jadi lebih orang itu kayak mana? Nanti kita bilang salah juga ya. Yang sekarang itu Pak yang coba kayak gini, ada infrastruktur yang nggak penting itu yang didahulukan. Itu seperti misalnya kayak jalan 30 ya. Itu kan nggak banyak orang yang perlu itu. Cuman orang-orang yang punya kebun sawit ya kan. Tapi masyarakat banyak kan nggak perlu situ. Yang ramai kan di ujung Serangga ya. Jadi kalau pagi di situ orang berjualan ya kan sampai beribu orang situ kalau pagi. Mana nelayannya pun beribu situ. Ya. Makanya. Ini pakai sampan apa Pak? Capek kali Pak ya. Paling kurangnya paling panjang 100 meter lagi lah. Ya seharusnya. Kalau bisa itu dipagar tuh. Dari sana sampai ke sana dipagar semua tengah laut ya kan. Biar nggak ada ombak ya. Pakai batu tuh. Jadi kapal kan ada bikin gerbangnya nanti. Bikin gerbang. Nah, jadi ada pikiran Bapak nah itulah. Jadi yang untung siapa kan kita juga kan. Yang orang kampung ini kami begitulah. Rencana kami yang bengar-bengar ini kalau dibikin sana batu kan, dibatukan. Bikin batu besar. Iya, masuk kapal. Nanti orang mancing pun enak, atau apa-apa pun enak kan. Jadi ini enggak dia tambah enggak, kurang enggak. Iya. Gitu dia. Gitu aja. Jadi kayak Robin kan kasihan kita. Nanti begitu orang tuh datang angkat rame-rame. Jadi penghasilannya kan terpaksa bagi-bagi sama orang angkat. Nah, jadi
Kan rugi lah. Tinggal lagi kita. Apa tinggal lagi? Kadang nanti penghasilannya cuma 200, 100 habis bagi-bagi. Ya, orang bantu-bantu. Bantu-bantu kalau nggak dikasih kan nggak enak juga. Coba kalau udah spesial itu kan masuk terus dempet. Ya dempet tuh nggak ada yang ganggu ya Pak. Ya, ya. Sekarang kalau angin, mungkin orang besar-besar ini pikir saya sendiri Pak kan. Ombak lagi besar, Gelombang. gelombang. Iya. Pikir saya sendiri Pak. Nggak mungkin orang besar-besar ini nggak ada pikiran yang gitu. Seharusnya ya, seharusnya kayak gitu pikirannya. Tapi itulah bagaimana lambat kali pemerintah kita. Dia lebih mau menangani yang nggak perlu dulu. Nah, itulah karena orang ini kan jahatnya kan mau ngambil keuntungan, Pak. Ya, ya. Kalau bikin ini apa untung buat saya? Kan kayak gitu. Jadi kalau bikin infrastruktur yang dia buat, ada untung sama dia, sama keluarganya. Atau ada tanahnya situ. Nah, inilah yang sulit diperentas. Jadi kita bukan itu perlu kita kan. Nggak perlu kita tuh. Yang Ya pintu pelabuhan tuh ada, jadi masyarakat bisa makmur semua. ya, ya. Ini orangnya enggak di tanah saya ini bisa jual ini. Iya, bisa naik harga, Pak kan? Dibantu orang itu dengan apa sokongan kita lah. Iya, seharusnya kayak gitu ya. Macam apa itu bapak-bapak kepala laut tuh. Ini enggak, orang tuh diam, kita tengok kan. Itu di dermaga besar gitu Kak, diam. Enggak ada program dia untuk nambah itu pelabuhan, tak mana ya kan. Jadi uang negara habis saja dimakan untuk gaji dah. Padahal berarti uang itu memang udah ada. Kita rakyat kan nonton aja kan. Mau ngomong nggak didengar, Pak. Uang habis. Bukti ini ada. Berarti sudah siap. Itulah mana ada siap kan cuma pengerasan aja. Ada sebagian juga yang ada aspal yang dekat kampung, saya lihat kayak gitu. Mungkin ke sana masih seperti pengerasan juga. Belum ada itu. Kalaupun dibuat itu apa? Jadi orang paling kan mau pergi ke kebun, pergi kebun sawit, itu aja. Karena apa, Mak? Kita pikirkan itu barang luar tuh. Iya. Kalau ini bisa aja ini. Enggak, itu pun kepentingannya untuk segelintir orang. Yang punya kebun sawit, Bapak punya kebun sawit kan enggak kan? Jadi bisa dihitung yang punya kebun sawit. Nah, jadi keperluan tuh orang tua aja. Orang tuh pun perlunya nggak sepenuhnya, cuma mau pergi ke kebun aja. Kalau dibikin sama Troco ataupun dermaga, orang yang ada kerja itu kan bisa kerja. Bisa kerja, nah, itulah. Dia menambah lapangan kerja juga. Jadi lagi sekian meter lagi ya. Tapi di dam lagi itu kan ada dermaga. Kan batu gajah kan belum habis tuh. Belum. Baru setengah. Itu pun nggak ada fungsinya. Masih. Kenapa perencanaannya itu nggak benar? Ya. Ada saya dengar orang itu sampai debat tuh antara pelaksana sama pawang di situ. Pawang udah bilang jangan kayak gitu nanti nggak berfungsi. Benar aja nggak berfungsi. Karena dia kan kalau pawang ini kan tahu dia arah gelombang ya kan. Ada pelaksana ini apa orang proyek? Ya. Yang penting siap dah. Itulah tadi guys bincang-bincang kita dengan para nelayan yang mereka yang mengalami sendiri guys ya. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan semua permintaan daripada masyarakat di sini guys. Jadi dengan adanya pelabuhan semua pihak itu bisa menguntungkan guys. Jadi menambah membuka lapangan kerja yang sangat besar guys. Ya kan? Kita berdoa sama-sama guys. Ayo guys, dukung channel ini guys supaya berkembang ya kan. Jadi apapun keinginan kita, cita-cita kita terpenuhi guys. Dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sekian dulu guys di video kali ini, nanti di video selanjutnya kita sambung guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman tolong di-subscribe, di-like ya kan, di-share ke teman-teman supaya banyak yang tahu tentang wacana pelabuhan ini guys. Supaya negeri kita, daerah kita cepat maju dan berkembang guys.